saudara sekalian. Ya mungkin ini pada terlalu banyak barangkali ya kegiatan kuliah presentasi. Mungkin ya kesempatan saya ini mungkin kita akan melihat fisika material dalam perspektif yang lain ya. Kalau tadi itu Pak Yudi, beliau memang pelaku di industri ya, karena beliau telah lama berkecimpung di dunia bisnis, banyak sebagai ketua, sebagai direktur, maka kita lihat warna penjelasannya itu banyak pada manajemen ya. Tapi saya kira cukup menarik, ini hal semacam ini yang perlu saudara ketahui sebenarnya, yang perlu saudara pelajari ya, bagaimana kita nanti itu berperan di masyarakat. Sudah, tidak apa apa ya. Bagi respon Pak. Ya, saudara sekalian, ini kan yang belum menentukan pilihan peminatan ya, atau jadi masih blank gitu. Yang masih murni ya, dalam arti bahwa belum menentukan pilihan apakah nanti di fisika ini akan belajar akan mendalami kekhususan apa gitu ya. Jadi hari ini saya cuma memberikan gambaran ya, gambaran tidak saja tentang fisika material tetapi juga pada fisika pada umumnya. Sudah? Nah, Dari sini. respon. Nah, ini ya. Enggak ini. Baik, makasih. Ya. Jadi saudara, ini sebenarnya sudah pernah saya presentasikan di Akademi Profesi pada tahun yang lalu ya, mungkin masih ingat enggak ya? Saya nggak tahu. Tapi waktu itu dengan Ihamafi, pesertanya saya kira termasuk peserta dari luar ya. Dan waktu itu agak singkat. Nah ini slide-nya juga cukup banyak, tapi saya kira mungkin yang penting saja ya. Jadi saudara lihat di sini, ini gedung kita ya, gedung kuliah kita di depan. Ya sekarang jadi udah terlalu lama, baru mengalami perubahan ya, perubahan wajah depan saja, di dalam tetap sama saya lihat ya. Nah jadi kita tentu berharap sebuah bangunan baru lagi sesungguhnya ya, jadi bukan dekorasi saja, karena saya melihat bahwa sekarang yang belajar ke FMIPA ini ternyata makin banyak ya. Nah ini artinya apa? Kebutuhan masyarakat tentang pendidikan tinggi itu makin tinggi ya, makin besar. Nah, dan UI sebagai public university memang tidak boleh menutup mata terhadap keinginan masyarakat. Jadi beda dengan zaman saya dulu, satu kelas itu paling hanya 30 orang atau 40 orang ya. Sekarang nggak bisa lagi kita pertahankan semacam itu. Masyarakat ingin belajar ke UI, jadi kita buka ya. Sehingga jangan heran kalau nanti satu kelas 100 orang gitu. Nah, oleh karena itu juga departemen ini juga harus meningkatkan kapasitasnya. Nah, dan demikian juga fisika begitu. Ini outline dari pembicaraan saya hari ini, yaitu tentang perspektif fisika material, kemudian fisika material di fisika UI, kemudian saya akan coba memahami fisika material kalau memang perlu ya, dan ini ada beberapa closing remark ya. Saya justru ingin kita lebih banyak berdiskusi kalau mau ya. Jadi saudara, ini kan saya percaya bahwa masing-masing peminatan di material ini itu mendapat opportunity yang sama untuk menjelaskan kepada saudara tentang peminatan ya. Nah saya sebagai ketua peminatan fisika material diminta hari ini, oleh karena itu mungkin porsi pembicaraan saya lebih banyak kepada fisika material ya. Jadi oleh karena itu saya perlu memberitahukan pada saudara supaya saudara nanti jangan salah pilih ya. Apa itu fisika material? Jadi kalau saudara lihat definisinya, itu adalah material physics is the use of physics to describe materials in many different way ya. Jadi itu adalah fisika material. Dia the use ya, berarti apa? Di situ ada nuansa apply.
Jadi sebenarnya fisika material itu adalah termasuk applied physics. Jadi belajar fisika itu tidak selalu harus dari matematik, ya. Kita bisa belajar fisika dengan banyak cara. Ya jangan sampai salah. Jangan sampai salah memahami fisika itu. Jangan dikira fisika itu hanya matematik. Tidak. Saudara bisa belajar fisika dengan cara macam-macam, ya. Termasuk fisika material ini mau mendekati secara modeling, mau mencoba memahami material dari segi visualisasi, imajinasi, kekuatan matematik, silakan, ya. Jadi kita coba mendekati respon material itu melalui pendekatan modeling, bisa, ya. Jadi kita bisa melihat dari berbagai tingkat, ya. Kalau modeling ini saudara menggunakan tool matematik, ya. Nanti kita bisa bicara lebih jauh tentang ini. Nah, ini gambaran tentang domain material. Jadi kalau kita belajar material, demikian juga dengan fisika material, ya. Ini domainnya itu ada apa? Struktur, ya, structure, properties, sifat karakteristik material, kinerja, processing, characterization. Ini sesuatu yang saling berkaitan, ya, berkaitan satu sama lain. Inilah domain daripada material research, pengembangan material, yaitu apakah itu struktur material. Ini kita bisa melakukan rekayasa struktur material untuk bisa menghasilkan properties tertentu yang unik, yang improve, ya, melalui improvisasi processing, berbagai macam metode di situ. Nah, ini dengan demikian kita bisa melakukan karakterisasi, ya, karakterisasi, kemudian juga untuk bisa mengetahui performance daripada material tadi ini, ya. Nah, ini jurusan fisika, departemen fisika. Ini ada beberapa pembinaan di sini, ya. Ada yang fisika teori. Jadi kalau fisika teori ini, kalau saya lihat fisika teori yang dipraktekkan di departemen fisika ini itu lebih kepada fisika modern, ya, yang sudah melibatkan kuantum, pendekatan kuantum, bukan lagi classical fisik, ya, dia kuantum fisik. Jadi kemudian ada fisika material, ini lebih pada material science, ya. Kemudian ada condensed matter physics, fisika material zat manfaat, ya, zat manfaat. Nah, ini bedanya dengan ini apa? Sebenarnya ini saudara kembar sebenarnya, ya. Jadi boleh katakan ini dulu condensed matter physics ini sebelum ada dosen-dosennya seperti Pak Ajis, Pak Efta, yang ada dulu tuh hanya Pak Herbert, ya, Pak Herbert, siapa lagi? Ada Bu Rosari, ya. Jadi waktu itu karena dosennya masih sedikit, maka masih bergabung dengan fisika material. Setelah banyak, maka dia sudah bisa berdiri sendiri, fisika zat manfaat tadi, ya. Nah, ini saudara. Jadi fisika material ini tetap ada, kemudian turunan daripada itu ini adalah fisika zat manfaat atau condensed matter physics. Yang tokoh-tokohnya itu adalah Pak Ajis, Pak Eta, kemudian ada Bu Rosari, ya, siapa lagi? Ya, saya kira itu, ya. Ada Pak Dedi barangkali, ya, Dedi sebagai dosen senior, ya. Pak Dedi, kemudian Pak Herbert, ya. Nah, itu adalah tokoh-tokoh di departemen fisika ini tentang condensed matter physics. Apa yang dipelajari di situ? Ya, mencoba mempelajari fisika, tetapi dengan apa? Tool mathematics, dengan imajinasi, dengan model-model. Kemudian di samping itu ada peminatan fisika medis, ya, fisika medis dan instrumen. Nah, geofisik kemana? Karena geofisik mulai tahun berapa ini? 2000 baru kemarin, ya. Yaitu bukan merdeka, ya, tetapi dia berkembang. Jadi artinya seperti condensed matter physics tadi, kalau sudah mampu maka dia bisa lepas dari fisika material. Demikian juga dengan geofisik, ternyata dia sudah mampu maka dia bisa lepas dari
Departemen Fisika ini untuk menjadi departemen tersendiri atau program studi tersendiri. Jadi peminatan itu saudara dijaring melalui program studi ilmu fisika. Setelah masuk di sini, kemudian didistribusikan ke sekarang ke 5 peminatan yang ada di sini ya. Nah, ini saudara, kita lihat kekhususan yang ada ya, kekhususan yang ada ini material fisik ini memang tahun 2010 itu hanya ada 6 orang ya. 6, kemudian 2011 ini meningkat menjadi 15 orang yang masuk peminatan fisika material. Kemudian tahun 2012 ini ada 23 orang, 2013 24, 2014 28, dan 2016 ini kalau nggak saya catat itu sekitar 22 orang ya. Jadi 22 orang ini saudara bisa bayangkan ya, mahasiswa kita kan ada 100 ya, kurang lebih lah 100. Nah itu akan terdistribusikan kepada 5 peminatan. Jadi saudara bisa melihat nanti peminatan mana sih yang paling banyak minatnya ini. Yang saudara tahu peminatan dari mana? Kalau dulu geofisik ya, tapi kan sekarang geofisiknya sudah diri sendiri ya. Jadi saya kira apa yang ingin saya tunjukkan di sini bahwa peminatan material ini dari tahun ke tahun ini peminatnya itu makin bertambah ya. Demikian. Nah, tadi kita melihat Pak Yudi tadi menceritakan tentang profesi, tentang kompetensi ya. Saya kira memang kelemahan para mahasiswa kita itu setelah jadi sarjana itu belum tentu kompeten dia ya. Karena apa? Untuk kompeten itu ada 3 faktor tadi disebutkan. Skill, knowledge, attitude-nya. Barangkali kalau knowledge dan attitude-nya itu sudah ya. Saya kira knowledge dan attitude-nya itu sudah cukup. Yang kurang itu adalah knowledge dan attitude-nya sudah cukup. Yang kurang itu apa? Skill-nya. Ya. Jadi keterampilan saudara sebagai seorang sarjana itu masih kurang. Nah untuk itu adalah dunianya profesi sebenarnya ya. Nah, karena itulah mengapa kurikulum yang kita perkenalkan itu adalah kurikulum yang berbasis kompetensi. Ini berarti harus ada keseimbangan antara skill, knowledge, dan attitude. Itu harus saudara miliki sehingga saudara keluar dari perguruan tinggi ini, saudara adalah benar-benar sarjana yang kompeten. Kalau sekarang ini kan tadi coba dilihat, kamu lihat tadi Pak Yudi memberikan data bagaimana kita ini masih merasa khawatir dengan MEA tadi kan, dengan masyarakat ekonomi ASEAN tadi. Kita masih takut tentang kemampuan kompetisi kita ya. Walaupun sebenarnya bicara MEA itu sudah jauh lama sebelumnya, tapi nggak banyak perubahan yang bisa kita lakukan pada waktu itu. Sekarang kita sudah masuk ke situ ya. Baik saudara, kita bicara soal kompetensi. Saya ingin ini sebenarnya sarjana kompeten ini ada standar kompetensi yang harus dipenuhi. Kemudian itu dipenuhi dari sebuah sistem pendidikan yang dirancang secara baik. Kemudian di sini ada ada penjaminan mutunya ya, penjaminan, pemastian bahwa saudara telah memenuhi kriteria sebagai sarjana yang kompeten. Nah, ini tidak perlu saya bicarakan lebih jauh ya. Nah, ini definisi daripada kompetensi, yaitu dia memiliki knowledge ya. Kemudian dia juga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sebuah problem ya. Kemudian memiliki sifat profesional ya. Kemudian juga skill dan punya sikap, attitude, punya etika di dalam bekerja, punya etika di dalam bersikap ya, sebagai seorang sarjana. Ini adalah definisi daripada kompetensi. Nah, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi saja ya. Bicara soal kompetensi itu, misalnya kita bicara soal driver yang menyetir mobil balap. Itu driver yang kompeten itu
paling tidak harus memiliki ini semua ini, ya, dimensi ini. Apa saja? Jadi kalau seorang driver dia bilang dia kompeten, itu sederhana saja kita mengecek, memastikannya, ya, yaitu dia bisa maju mundur mobilnya, menghidupkan mesin. Kalau sekiranya dia bisa, ya betul dia kompeten. Tapi apa cukup? Belum cukup, masih harus dilihat lagi ya. Dia jadi di samping memiliki task skill, ya, kemudian dia juga harus memiliki task management skill, ya. Ini menyesuaikan misalnya bagaimana supaya bisa mengendarai mobil itu dengan cara yang safe, ya. Itu semua harus dengan persiapan yang baik, kaca spion yang tepat, ya, dicek sebelumnya. Jadi ini yang disebut sebagai task management skill. Jadi ada 5, termasuk juga saudara skill transfer teknologi. Karena kita melihat sekarang ini kan mobil itu ada mobil yang mobil yang manual, ada mobil yang otomatis sekarang kan, matic kan. Jadi seorang driver yang kompeten itu bahkan skill yang dituntut kelak itu adalah mampu menjalankan perubahan mobil karena perubahan teknologi tadi, ya. Ini dari aspek skill, saudara. Nah, mari kita lihat tentang kurikulum di fisika ini untuk bisa fisika material. Kita lihat saudara kan belajarnya semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 ini kan sama semua, ya. Kemudian semester 5, nah ini saudara diperkaya dengan SKS yang mempelajari kekhususan, ya. Jadi betul saudara bahwa sebenarnya kita masih bias. Di mana biasnya? Kelak setelah saudara lulus nanti, saudara akan memegang ijazah sebagai ijazah yang titelnya adalah SI kan, sarjana sains. Jadi di situ tidak terlihat di mana ini fisika materialnya, di mana fisika teorinya, di mana fisika zat manfaatnya, di mana fisika instrumennya, itu tidak terlihat, ya. Nah, itu mulai terlihat ketika kita melihat transkrip, ya. Jadi Departemen Fisika ini kemudian di dalam sistem pendidikannya itu memiliki memiliki SKS bersama ditambah dengan SKS khusus. Nah, inilah yang kritikal, saudara. Saudara nanti akan lulus dengan sarjana fisika, sarjana sains, ya. Tetapi departemen ini kemudian membuat sekian SKS dari kewajiban jumlah SKS yang harus saudara penuhi untuk bisa menjadi seorang sarjana, itu diberikan porsinya kepada kekhususan. Nggak banyak ternyata, saudara, ya. Jadi masing-masing peminatan itu kalau nggak salah saya berapa jumlahnya? Hanya berapa belas SKS, ya, nggak banyak. Kita lihat, ya, peminatan fisika material itu ini ada 12 SKS yang ditawarkan pada semester 6, ya, 12 SKS. Kemudian di semester 7 itu ada 9 SKS. Jadi 21 SKS semua, ya. Jadi total SKS-nya itu adalah 83 sebagai SKS bersama sampai dengan semester 4. Ini ada 20, 21, 14, 6, jadi semua 144 SKS. Ini adalah syarat untuk menjadi seorang sarjana, ya. Jadi kita lihat peminatan fisika material itu, mata kuliahnya itu mulai ada di semester 6, ya, dan semester 7, ya kan. Semester 5 tadi. Semester berapa? Ya, jadi ini memang ini adalah data saya yang tahun yang lalu, ya. Jadi peminatan fisika material itu ada di semester 5, ya, semester 5. Kemudian di semester 6, di semester 5 itu hanya ada 3, ya. Oh iya,
Jadi di sini adalah pra itunya ya, pra apa untuk bisa masuk ke dalam fisika material fisika material. Ini adalah saudara wajib mengambil pendahuluan ilmu material. Jadi kita lihat inilah mata kuliah yang diajarkan di dalam fisika material. Nah, kita di fisika material ini sedikit agak longgar ya, saudara. Jadi kita nggak terlalu memaksakan mahasiswa. Pengertiannya begini, kita nggak selalu memaksa. Karena apa? Sekarang ini kan saudara sebagai seorang sarjana fisika juga ingin belajar musik, ya kan? Itu juga bisa. Ingin mendalami olahraga, bisa. Jadi peminatan fisika material ini itu tidak akan memaksakan mahasiswanya untuk mengambil fisika material, ya. Sehingga tidak ada prasyarat, tidak ada syarat itu. Hanya ada satu syarat aja yang kita minta pada saudara, apa? Yang mengambil fisika material itu wajib mengambil pendahuluan ilmu material. Hanya itu saja, saudara. Ya. Kalau sudah mengambil pendahuluan ilmu material, maka saudara bisa kemudian masuk menelusuri mata kuliah di fisika material. Yang terdiri pada apa? Sifat-sifat material, termodinamika material, metode penelitian material, metode kalkulasi material. Ya, ada transformasi fasa material, fisika keramik, material komposit. Itulah mata kuliah yang akan mewarnai saudara kelak menjadi seorang sarjana. Itu diwarnai dengan kekhususan fisika material yang berkaitan dengan mata kuliah di fisika material itu ya. Nah, mari kita bicara lebih jauh tentang domain material research di sini. Tadi sudah saya sampaikan. Ini kita bicara soal struktur saja, saudara, ya. Struktur material itu sebenarnya itu punya level dari level makro, mikro, ya, crystal structure sampai dengan atomic structure. Bahkan ini di atomic structure itu ada inti. Kalau mau menelusuri ke dalam itu ada nuclear structure. Jadi material itu sesungguhnya tidak sembarangan. Dia punya struktur material. Walaupun ada material yang tidak punya struktur yang disebut sebagai amorf material ya. Material amorf. Nah, ini kita lihat nih. Ini jadi kalau saudara memang ingin mendalami material, itu cara melihatnya nggak bisa hanya dengan mata. Kalau dengan mata saja, ya yang saudara lihat itu adalah makro structure seperti gini misalnya dinding ini. Yang struktur yang dapat saudara lihat, dinding itu terdiri pada blok-blok. Nah, tetapi sebenarnya ketika saudara melihat dalam satu blok ini, ya menggunakan mikroskop, kita lihat di situ ada struktur namanya grain structure. Nah, ini microstructure ya. Kemudian juga kalau kita lihat di dalam satu grain ini itu ada seperti ini, saudara, ya. Jadi sebenarnya ada satu yang teratur di situ, ya. Jadi itu nggak sembarangan. Nah, ternyata kalau kita lihat lebih jauh, rupanya atom-atom di dalamnya situ, ya. Ini atom-atom nih. Nah, ini kalau kita observasi lagi lebih dalam ke dalam atom-atom ini, ternyata atom-atom ini memiliki konfigurasi berbeda. Ada 7 konfigurasi berbeda yang telah ditemukan manusia. Ini yang kita kenal sebagai apa? Sistem kristal, ya. Nah, jadi ada macam sistem kristal, dan di dalam kristal isinya itu adalah atom kristal, atom-atom. Kalau kita lihat lagi dalam sebuah atom, itu ada struktur lagi ya, yaitu ada inti atom, kemudian ada orbit-orbit. Jadi ini namanya kalau kita mau riset tentang material, maka kita melihat material itu secara sistematik, secara teliti, detail, ya. Ternyata yang kita ketahui sekarang bahwa material itu memiliki struktur, dia tidak sembarangan. Saudara, unfortunately kita punya peralatan di fisika ini peninggalan lama, ya, peninggalan lama. Jadi tidak ada yang bisa saya banggakan, unfortunately ya.
Jadi nggak ada peralatan yang bisa kita banggakan. Sayang, era kejayaan fisika ini sudah berlalu dulu gitu ya. Dulu kita itu punya banyak peralatan, bahkan di Indonesia yang punya ini dulu itu hanya ada dua, ya, satu Gajah Mada, satu UI. Tapi ini juga tinggal kenangan ya. Ini adalah transmission atau microscope. Jadi di tahun-tahun boleh katakan tahun 80-an gitu ya, belahir belum saudara? Belum lahir ya. Jadi ketika saudara belum lahir gitu ya, tempat ini pernah jaya. Dia pernah punya peralatan yang luar biasa, tidak ada yang menandingi ya. Tetapi kan itu cerita 20 atau 30 tahun yang lalu ya. 30 tahun yang lalu, dan kita tidak ada penambahan peralatan, tidak ada permajaan peralatan, karena memang prioritasnya berubah saudara. Kalau dulu UI ini lebih memprioritaskan kepada pengadaan peralatan, sekarang kita lihat prioritasnya kemana? Ternyata pembangunan ya. Jadi saudara nggak ngerti ya, kalau saya kan lama di sini. Memang mulai tahun 2000 UI ini berubah memang, saya lihat ya. Kampusnya, saya pernah hidup di kampus Salemba dulu, kita lihat masih sangat prihatin dulu ya. Setelah pindah kemari, itu juga lama tidak berubah. Hanya tahun 2000 saya melihat ada perubahan signifikan, yaitu kampusnya mulai kayak begini. Ini belakangannya aja, jadi mulai berapa? Kira-kira 15 tahun belakangan lah ya, baru kayak begini. Itu pun baru kayak begini ya, itu pun kayak begini, dalam arti yang nggak hebat-hebat banget gitu ya. Jadi artinya ada gedung-gedung baru, kita punya perpustakaan yang boleh kita banggakan gitu ya, ya kan? Perpustakaan, bangga nggak saudara perpustakaan macam itu ya? Kemudian punya gedung apa lagi ya? Ya ada gedung kedokteran, ada FKM, teknik lebih beruntung ya, dia punya banyak gedung-gedung baru ya. Nah, yang tidak banyak tambah itu MIPA ini ya. Ternyata kita hanya dapat dekorasi aja, Pak, dekorator gitu ya. Jadi gedung kuliah kita itu juga hanya ada apa? Hanya renovasi wajah gitu ya kan? Hanya renovasi wajah, jadi tampak dari sana kelihatan bagus, dalam sama aja gitu. Nah, fisika ini juga nggak bertambah gedungnya, kita lihat makin crowded ya. Fisika di bawah kita lihat dulu mahasiswa nggak ada dulu di situ, sekarang kebutuhan kan? Karena nggak tahu mau kemana lagi kan? Jumlah mahasiswanya banyak, tempat tidak ada. Begitu juga dosennya. Kalau saudara datang ke ruangan saya, ya kayak gitu, kayak sarang burung gitu kan, kecil ya kan, berantakan. Malah saya tambah banyak ruangan kecil gitu. Ya. Nah ini bukan apa-apa ya, karena kejayaan kita dulu. Sekarang prioritasnya itu adalah gedung, dan ini untuk bisa menambah taman gedung itu perlu kemampuan lobby ya, ke atas, ke sana, ke rektorat dan ke mana-mana. Nah, tapi kita nikmati saja ya, kita jalani saja. Saudara, supaya orang yang beruntung lah bisa belajar di UI, ya kan? Di UI, walaupun belajar di fisika ya, di MIPA, di fisika. Emang fisika jelek? Enggak, ya. Lulusannya memang nggak bagus, bukan. Lulusan fisika itu banyak yang bagus. Tadi salah satunya Pak Yudi tadi merefer ke adik saya itu di sini juga, dia memang betul bahwa dia itu megang Asia Pasifik ya. Nggak usah jauh-jauh lagi, itu ada Pak Darwin Silalahi, itu ada presiden Shell ya. Ada saudara Gandhi, itu adalah dulu dia presiden Siemens. Banyak lulusan-lulusan itu orang material juga ya. Banyak lulusan-lulusan fisika kita itu yang sukses, yang bisa mencapai, bisa menduduki posisi puncak nomor 1 di Indonesia ini. Banyak ya, bukan sedikit. Tapi memang nggak semuanya memang ya kan. Tapi artinya apa? Saudara memiliki equal opportunity untuk bisa seperti ini, seperti dikatakan oleh Pak Yudi tadi.
Nah, nggak usah khawatir saudara, saya hanya memberikan motivasi saja. Saudara sebagai seorang sarjana itu adalah orang, kalau saya mendefinisikan adalah orang yang mampu, yang siap untuk mampu. Mampu apa? Mampu apa saja. Memang seperti saudara-saudara Wisila lain itu diajarin tuh manajemen? Enggak. Ya. Si Azhar itu apa dia manajemen? Tidak. Tidak seperti itu. Ya, dia belajar seperti saudara sama. Tetapi setelah saudara menjadi sarjana, tergantung pada saudara sendiri bagaimana beradaptasi, bagaimana mengembangkan diri saudara. Ya. Jadi sesungguhnya peminatan yang ada di sini bagi saya sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu penting-penting amat. Yang paling penting itu adalah saudara keluar dari fisika di sini itu adalah menjadi seorang sarjana yang mampu, yang siap beradaptasi dan siap berkembang dan siap berperan di masyarakat. Itu saja saudara, ya. Jadi belajar itu tidak hanya ketika saya jadi sarjana, seperti saya sudah belajar sampai dengan S3, sampai sekarang saya masih belajar, ya. Jadi ketika saudara nanti bekerja, saudara tetap belajar mengembangkan diri. Mungkin agak boring ya bicara soal semacam gini ya. Mengapa tidak kita bicara soal saudara kelak, gitu ya? Saya sampaikan ya, saudara emang dalam menjalani hidup ini sekarangnya harus harus akurat. Ya, saya sampaikan. Belajar fisika di sini sudah jadi sarjana nanti umur berapa kira-kira? 23 tahun ya. Nah, saya kasih tahu, saudara punya kesempatan sampai dengan umur 40. Pada umur 40 itu sudah selesai semua, saudara sudah harus mapan di situ. Ya, di umur 40 itu sudah harus mapan. Jadi berarti mulai dari umur 23 sampai dengan, jadi saya kasih tahu metodenya, dari umur 22, 23 sampai dengan umur 30 itu kembangkan diri saudara untuk berkompetisi. Ya, ibarat orang mau lari itu sampai umur 30 itu saudara ada dalam posisi siap berlari. Ya, 30 berarti saudara harus punya kekuatan di situ, punya persiapan yang matang di situ, telah melakukan latihan yang sistematik. Kemudian di umur 30 ke 40 itulah saudara harus berlari kencang untuk mencapai kemapanan tadi. Makanya ada istilah apa? Life start at 40. Hidup itu dimulai di umur 40. Ya, di umur 40 saudara sudah mapan. Jangan lagi berpikir mau mencari kerja. Wah, ketinggalan. Ya, air mengalir. Ya, air mengalir ikut aja gitu. Yang nggak boleh itu adalah melawan arus aja dulu. Dulu begitu ya. Saya filosofi saya begitu. Ternyata nggak tepat saudara. Jadi kalau saudara naik lift, naik apa? Eskalator ya, Pak? Eskalator ya. Itu kalau filosofi lamanya itu ketika saudara berada di eskalator tadi saudara diam, walaupun itu turun. Nah, saya sarankan saudara kalau masuk situ tetap jalan dulu ya. Jalan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saudara sampai lebih duluan daripada mereka yang diam tadi ya. Jadi ini saya bilang menjalani hidup ini harus hati-hati. Oleh karena itu sampai dengan 30 saudara persiapkan diri sematang mungkin untuk berlari kencang mencapai kemapanan di umur 40. Mulai dari umur 40 itu bukan soal finansial dan lain-lainnya lagi yang sudah pikirkan, tapi sudah soal pencapaian obsesi. Obsesi saudara menjadi apa? Sudah ada belum obsesi? Sudah punya obsesi? Belum, ya kan? Jadi ini saya berharap nanti mulai sekarang ya, itu mantapkan obsesinya mau jadi apa? Mau jadi dirjen, jadi menteri, jadi pengusaha, menjadi orang kaya, gitu ya. Nah itu sudah capai, ini apa? 6 menit lagi. Ya, nah sudah capai di umur sebelum 50 ya. Jadi presiden sebelum 50. Nah 50 ke 60
itu adalah masa mempertahankan prestasi, masa mempertahankan reputasi yang sudah dapati di umur 50 tadi ya. Kemudian di 60 ke 70, nah itu ibarat apa ya? Kalau sudah sering naik pesawat itu ibarat 30 menit terakhir. Pilotnya bilang apa itu? Kita descending ya kan? Jadi pesawat ada di atas itu, 30 menit terakhir dia akan melakukan semacam soft landing. Itu di umur 60 itu seperti saya kan. Saya itu kan sudah mau masuk ke era 60 kan, 60. Jadi saya itu udah mau 30 terakhir, 30 menit terakhir seperti itu. Baik, ini sudah diingatkan 5 menit ya, 5 menit. Jadi saya tahu bahwa bicara soal tentang fisika material mungkin lebih bagus kita diskusi saja. Nah, untuk itu mari kita lihat slide ini secara cepat tanpa diskusi ya, tanpa penjelasan dari saya supaya cepat. Saudara rekam baik-baik saja ya, nanti agar bisa kita diskusikan secara bersama kalau masih ada waktu ya. Ini adalah slide-slide untuk menjelaskan tentang fisika material, tetapi saya tidak bisa memberikan penjelasan karena waktu yang singkat. Namun mudah-mudahan nanti kalau sudah bertanya, saya bisa menggunakan slide ini untuk menjawab pertanyaan saudara ya. Jadi silakan secara slide pandang ini melihat slide yang saya tunjukkan di sini ya. Inilah orang fisika material ya. Kerjanya dia bergaul dengan permasalahan-permasalahan yang semacam ini ya. Jadi saya kira ini semua ilustrasi dan bahan untuk kita diskusikan sampailah kita akhirnya pada slide yang terakhir, yaitu choose material physics. It would not be a mistake. Thank you.